Sebelum kita mulai kelas, mari kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini bisa menjadi ilmu bermanfaat, menjadi kebaikan bagi kita semua, baik institusi PLN maupun Indonesia secara umum. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, di list yang saya terima ada 20 nama ya di sini. Mulai dari Pak Abrori sampai Pak Venus Septa. Jadi nanti saya akan panggil, kemudian nanti bisa memperkenalkan nama, kemudian eh, posisi sekarang, ya, tugasnya apa, di mana. Jadi biar saya tahu backgroundnya sama ekspektasi dari mengikuti kelas ini apa, ya, clear ya. Jadi ada 3 ya yang akan kita perkenalkan. Jadi sebelumnya saya Faiz ya, Faiz Husnayain, saat ini menjadi staf pengajar di Teknik Elektro UI. Spesialisasi saya ini kebetulan di eh, energi konversi, ya, khususnya di power elektronik, di parameter estimasi untuk EV, ya, untuk motor kontrol dan juga untuk renewable energy. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita mulai sekarang perkenalan dari teman-teman, ya, mulai dari Pak Abrori. Silakan, ada di sini Pak Abrori. Hadir Pak. Ya, silakan. Baik, izin Bapak perkenalkan, saya Abrori Pasaransi, biasa dipanggil Aboy. Saya sekarang dinas di PLN Unit Pelaksana Transmisi Palembang. Posisi sekarang di Palembang. Dulu saya sarjana S1 di Universitas Sriwijaya. Teknik Elektro, harus kuat Teknik Tenaga Listrik, Pak. Terima kasih. Ekspektasi. Ekspektasi saya, eh, Atau tugasnya sekarang berarti di bagian apanya? Transmisi berarti ya? iya Pak, di transmisi Pak, di bagian transmisi. Oke. Terima kasih Pak Abrori. Baik Pak, sama-sama Pak. Oke, setelah perkenalan ini saya akan menyampaikan perkenalan terkait dengan apa yang akan kita pelajari ya. Jadi elektronika daya lanjut atau advanced power electronic ini yang nanti akan menjadi bahan diskusi kita untuk satu semester ke depan. Jadi saya tadi uh, Faiz ya. Jadi ini adalah bahasan kita untuk hari ini. Mohon izin nanti saya akan mengintroduce ya UI values. Jadi ini sekilas karena nanti teman-teman akan jadi bagian dari sivitas akademika UI. Jadi saya akan remind. Kemudian nanti kita sudah berkenalan. Kemudian nanti akan saya sampaikan terkait dengan outline, overview apa yang akan kita pelajari ya selama kurang lebih 16 pertemuan ke depan, ya, dikurangin 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Kemudian nanti ada sedikit gambaran terkait dengan power electronic system dan nanti akan ada tugas ya. Tugasnya adalah nanti memberikan sedikit note, komen atau apa terkait apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, jadi kita punya values mulai dari kejujuran, kemudian keadilan, kemudian keterpercayaan, kemartabatan, kemudian tanggung jawab, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan kepatuhan pada aturan. Mudah-mudahan nanti kita semua senantiasa bisa menerapkan value-value tersebut ya. Oke, terkait dengan agenda kelas kita untuk mata kuliah ini, nanti kita fokuskan pada aplikasi dari power electronics di berbagai bidang ya. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing khususnya yang tadi banyak pengalaman di bagian teknik, di bagian jaringan, ada masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, solusinya seperti apa yang selama ini sudah dijalankan.
Jadi nanti ada aspek pengayaan dari teman-teman mungkin terkait dengan best practice atau apa yang sudah dikerjakan selama ini. Jadi nanti kita bisa dua arah ya, tidak hanya dari saya, namun jika ada dari teman-teman ingin melengkapi itu sangat terbuka. Jadi kita akan bagi menjadi 5 topik besar ya, Bapak-bapak dan Ibu semua. Pertama terkait dengan aplikasi power electronics di bidang electrification of transportation, yaitu menjadi topik di 3 minggu awal kita. Nanti terkait dengan peran dari PE ya, power electronics pada electric machine dan juga pada motor drive. Ada di mana sih positioningnya? Untuk mata kuliah ini kita punya 3 referensi utama ya, yang nanti menjadi acuan dalam materi. Beberapa sumber terkait dengan memperkaya materi akan saya ambil dari beberapa society ini. Pertama dari Society Power and Energy Society, ini meliputi power system ya. Kemudian dari PELS, Power Electronic Society, ini untuk power elektroniknya. Kemudian dari Society Transportation Electrification, ini untuk yang elektrifikasi, EV dan lain sebagainya. Dan Society dari Industry Application, ini untuk aplikasi dengan industrinya. Ini gambaran 3 buku tadi yang menjadi acuan utama kita. Nanti untuk evaluasi ya, jadi rencananya evaluasi nanti kita akan melakukan evaluasi ya untuk membantu kita semua dalam memahami pelajaran ini sampai sejauh mana. Jadi nanti akan ada tugas-tugas, itu ada bobotnya 40%. Jadi itu yang paling tinggi ya, ada tugas. Kemudian nanti ada UTS ya, jadi nanti cukup besar presentasinya. Jadi teman-teman tolong persiapkan ya untuk UTS ini agar bisa maksimal nanti hasil yang didapat di akhir pembelajaran nanti. Kemudian nanti akan ada proyek akhir ya. Nanti proyek akhirnya kita akan diskusikan terkait dengan aplikasi power elektronik pada beberapa bidang. Yang ditargetkan ya dari mata kuliah ini. Jadi di mana yang ditugaskan ya, yang ditugaskan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1 ya. Jadi teman-teman mampu menspesifikasikan aspek teknis dan non teknis pada pengusahaan dan pemanfaatan industri ketenagalistrikan berbasis jaringan cerdas ya. Jadi nanti ini kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini merekomendasikan rancangan aplikasi dalam bidang device semiconductor berdaya tinggi dalam bidang industri ya. Jadi nanti ini disesuaikan pada tugas akhir teman-teman semua nanti pada saat mengerjakan tugas akhir, proyek akhir. Kemudian subjek PMK-nya tadi ya bisa menjelaskan filosofi dari ELDA dan peranannya pada dunia kelistrikan, kemudian bisa menggunakan software. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama ya. Tadi saya bilang bahwa topik pertama dari kelas kita adalah terkait dengan peran atau aplikasi power elektronik pada elektrifikasi. Nah, kira-kira dari sini mungkin saya ingin mendengar ya dari teman-teman di sini, kira-kira aplikasi power elektronik pada elektrifikasi atau EV ada di mana saja ya? Mungkin teman-teman bisa sharing. Silakan. Izin Pak, Silakan. sharing. Izin Pak, kalau power elektronik yang sehari-hari ya mungkin di kerjaan saya itu Hmm. di rectifier Pak untuk power supply-nya gardu induk sama UPS Pak. Jadi dari DC, jadi rectifier untuk ini Pak, untuk power supply untuk relay-relay proteksi yang 110 VDC itu biasanya di gardu induk. Tegangannya ngambil 3 fasa Pak, inputnya dari outputnya 110, inputnya 380. Dan UPS juga Pak, nanti UPS itu untuk sistem ini Pak, server dan
substation automation Hmm. untuk di gardu induk Pak. Mungkin seperti itu Pak untuk yang di lingkup saya sehari-hari. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Ya, tadi ada rectifier, ada UPS ya, yang dipakai untuk power supply, untuk sistem proteksinya. Oke, saya sekarang kembali lagi tadi ke topik awal kita ya. Untuk yang awal ini kita akan masuk ke peran power electronic pada elektrifikasi. Ya, jadi sebelumnya kita atau saya ingin address dulu ya permasalahan yang menjadi latar belakang kenapa power electronic ini menjadi penting ya khususnya pada era sekarang ini, karena pada saat ini kita sebagai penduduk dunia ya, global residents, itu mengalami dua permasalahan utama ya selain banyak permasalahan lainnya. Pertama adalah limited energy sources, kemudian yang kedua adalah global warming ya, dimana kalau misalnya kita tidak antisipasi secara tepat, itu nanti efeknya tidak hanya kita rasakan, tapi juga generasi mendatang. Bisa kita lihat di sini ada global temperature anomaly increase ya, khususnya di beberapa dekade belakangan ini, yang sebelumnya itu cenderung rata, namun di beberapa dekade setelah terjadi industrialisasi itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga hal ini mendorong negara-negara itu berkumpul. Pada saat itu di 2015 ada yang namanya Paris Agreement. Di situ disepakati dua hal penting ya. Pertama terkait dengan peningkatan efisiensi pada existing teknologi. Yang kedua adalah peningkatan penggunaan green technology ya. Jadi ada dua skenario pada saat itu selanjutnya yang dicoba jalani nantinya. Ada skenario yang 1,5 derajat Celcius atau penurunan 8% per tahunnya dari emisi global CO2 dan juga gas metan CH4. Kenapa? Karena global warming itu kontributor utamanya ada pada dua gas ini, CO2 dan si metan, CH4. Jadi kalau misalnya kita bisa menekan emisi kedua gas ini, kita secara tidak langsung akan bisa menekan laju peningkatan temperatur global yang terjadi saat ini. Dan jika dilihat secara negara, ya, ini adalah profilnya di tahun 2019, ya, di mana China masih menempati urutan pertama, disusul USA, India, Rusia, kemudian Jepang hingga Indonesia di angka 2%. Kalau misalnya kita lihat ya tren peningkatan energi itu terjadi ya, jika kita bandingkan di sini terjadi peningkatan untuk semua jenis source energi ya, seiring dengan bertambahnya waktu karena terjadi peningkatan populasi. Ini kalau kita lihat secara lebih detail terkait dengan total energy demand, itu ini datanya dari IEA ya, Energy Outlook, perbandingannya pada 2002, 2008 dan 2011 untuk batu bara hingga renewable energy. Dan di sini agak unik ya, kalau kita lihat trennya untuk nuklir itu mengalami peningkatan signifikan di era 1971 sampai 2002 kemarin ya, 2002, namun terjadi penurunan ya di 2011-nya. Dan mungkin karena ada pro kontra, jadi ada beberapa negara yang menonaktifkan PLTN-nya. Namun tidak terjadi ya sebaliknya untuk renewable energy ya. Kita lihat di sini renewable energy, khususnya other renewable. Other renewable ini masuk di sini ada PV,
kemudian ada wind turbine, itu mengalami peningkatan yang tidak linear atau mengalami peningkatan yang apa nih namanya kalau kayak gini, eksponensial ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat petanya per sektor, ya di sini terjadi penurunan konsumsi persentase ya di EA ini, ya. Pertama adalah power generation, kemudian industri, transportasi, dan building. Kita lihat buildingnya turun. Nah, saya pengen tanya nih ke teman-teman semua. Kira-kira penyebabnya apa ya? Mengapa kira-kira terjadi penurunan pada persentase ya? Ini saya bilang persentase konsumsi energi untuk sektor building. Pak Chandra mungkin? Gimana, Pak? Ini terkait penggunaan energi, Pak ya? Ya, betul. Kalau menurut saya mungkin karena ini, Pak. Karena kan sekarang eranya renewable energy, Pak ya. Jadi kalau di gedung-gedung sekarang yang terbaru-baru itu kan pakai pembangkit listrik tenaga surya, Pak ya. Jadi sudah beberapa tuh banyak di gedung itu yang pakai PLTS itu, Pak ya. Konsumsinya. Jadi untuk, iya, itu sih, Pak, kan menurut saya, Pak. Oke, betul Pak Chandra ya. Jadi memang sekarang ini kan banyak building-building ya yang menggunakan high efficient ya, high efficient device. Jadi kalau misalnya sistem pendingin yang high efficient, kemudian kalau kita tahu bahwa desain gedung itu juga bisa mempengaruhi konsumsi energi ya. Kalau misalnya tata letaknya apakah dia langsung menghadap ke matahari atau punya shading atau desain itu juga akan mempengaruhi seberapa besar konsumsi energinya. Seiring berjalannya waktu ya, tadi saya bilang bahwa saat ini kita fokus pada peningkatan efisiensi. Jadi ketika kita ngomong terjadi peningkatan efisiensi, maka penggunaan energi di sektor building juga akan mengalami penurunan ya. Karena tadi terjadi peningkatan efisiensi pada device-device yang digunakan. Selain tadi seperti yang Pak Chandra bilang bahwa kita menggunakan peralatan-peralatan renewable yang secara waktu teknologinya sudah lebih mature daripada sebelumnya, di mana itu bisa mengurangi konsumsi energi. Dan ini kalau misalnya dilihat secara lebih detail terkait dengan renewable energy ya, kontribusi renewable energy ya itu masih didominasi oleh air. Tapi ini data lama ya, data 2013. Saya yakin untuk data 2023 ya, 10 tahun setelah data ini keluar, untuk data-data sekarang pasti ya, saya katakan pasti untuk persentase wind dan solar itu jauh lebih besar ya, tidak 2%. Ya. Kemudian ini terkait dengan tadi sektor transportasi ya, yang menjadi topik awal kita saat ini. Kalau kita lihat ternyata sektor transportasi itu memiliki konsumsi yang tidak sedikit ya. Kita bisa lihat angkanya, kemudian masih didominasi oleh minyak untuk saat ini. Nanti kalau kita lihat ketika EV sudah bermain, nanti itu akan mengalami penurunan dari sisi oil karena nanti sebagian dari EV akan dicas tidak hanya dari pembangkit, tapi juga mungkin ada yang dari renewable. Oke, itu untuk intronya ya. Kemudian untuk aplikasi dari power electronic pada EV ya, kita masuk ke slide kedua. Ini saya akan sampaikan secara singkat ya. Jadi peran power electronic pada EV itu kalau misalnya kita lihat kan saat ini kita sedang coba untuk men-solve 2 SDG ya, yang ada pada saat ini, yaitu SDG nomor 7 terkait dengan limited energy source dan SDG nomor 13 terkait dengan climate action ya, terkait dengan global warming. Nah, 2 permasalahan utama ini kita coba solve ya dengan memberikan solusi berupa
teknologi yang energi efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk global warming kita coba solve dengan teknologi yang ramah lingkungan atau green technology. Dan kalau kita lihat dari slide sebelumnya bahwa transportasi dan industrial sektor itu memiliki peran yang besar ya pada konsumsi energi secara global. Jadi kalau misalnya kita bisa melakukan energi efisiensi dan juga green technology pada sektor transportasi dan industrial, kita bisa melakukan penghematan yang signifikan secara global ya. Nah, itulah mengapa ya saat ini banyak riset ya dan juga sudah masuk ke tahap implementasi, yaitu penggunaan PMSM ya, Permanent Magnet Synchronous Motor, pada sektor-sektor ini ya, baik pada EV di sektor transportasi maupun pada penggunaan PMSM pada industrial sektor, baik untuk motor-motor yang ada di pabrik ataupun motor-motor pada sistem pendingin dan lain sebagainya. Mengapa? Karena PMSM itu memiliki kelebihan, diantaranya dia lebih efisien, kemudian lebih power dense, dan seterusnya ya. Tapi dia punya challenge. Si PMSM ini dia punya, meskipun dia memiliki kelebihan high efficiency, high power density, tapi dia punya challenge. Pada saat mendrive, pada saat mengendalikan, dia bisa dipengaruhi ya efisiensinya dengan fenomena magnetic saturation, kemudian ada parameter mismatch, ada cross coupling, dan juga ada demagnetisasi dari si permanen magnet yang ada di motor tersebut. Nah, ini permasalahan inilah yang menjadi tantangan dari kita sebagai expert di bidang power electronics ya. Bagaimana caranya mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, untuk saat ini kita tahu bahwa saturasi ya yang terjadi pada permanen magnet ya, ketika kita berikan arus yang besar ya, namun arus tersebut tidak berimplikasi pada kenaikan magnetic flux density, atau dengan kata lain kalau misalnya kita nih lagi mengendarai motor ya, sepeda motor listrik, kemudian kita gas perlahan-lahan, maka kecepatan dari motor itu akan naik ya. Kalau misalnya kita tambah yang menggunakan motor listrik tersebut dari 1 menjadi 2 orang dan berat dan tanjakan ya, berarti kan beban dari si motor itu menjadi bertambah, sehingga untuk bisa menjaga kecepatan tersebut pada saat tanjakan itu, maka kita harus menggas si motor tersebut atau memberikan arus yang lebih besar agar motor itu bisa bergerak dengan kecepatan yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya perubahan gas yang kita berikan ke motor listrik itu tidak menyebabkan kenaikan kecepatan, disitulah terjadi tadi magnetic saturasi ya. Nah, magnetic saturasi ini ya akan menyebabkan perbedaan parameter ya yang ada pada controller yang kita berikan ke si motor dengan parameter yang ada di motor tersebut. Perbedaan parameter inilah yang menyebabkan adanya mismatch. Parameter mismatch. Nah, ya, jadi ini adalah gambaran untuk model motor ya. Ini saya kasih contoh untuk model motor EPMSM ya. Challenge-nya dari sini adalah ternyata yang kita asumsikan para parameter ini tidak berubah ya dengan adanya fenomena magnetic saturasi, kemudian fenomena fluktuasi termal ya. Apa penyebab fluktuasi termal? Misalnya kita menggunakan motor terus-menerus secara lama, di mana sistem pendinginnya itu tidak bekerja dengan baik sehingga temperatur naik ya. Nah, kenaikan temperatur ini atau perubahan temperatur ini bisa menyebabkan perubahan parameter RA atau nilai resistan pada belitan si motor. Nah, ketika terjadi perubahan RA ini ya, ataupun perubahan flux linkage ya, karena flux linkage ini juga dipengaruhi oleh temperatur.
jika ada perubahan parameter, maka akan mengakibatkan mismatch antara sistem pengendali, ya, sistem pengendali dengan parameter motor. Ya, ketika ada perbedaan nilai parameter antara sistem pengendali dengan real parameter sebenarnya pada motor, disitulah terjadi ketidakefisiensian dari sistem pengendalian motor. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Mungkin saya tidak akan masuk lebih detail lagi, tapi itu salah satu aplikasi dari power elektronik pada bidang transportasi, yaitu kita mengestimasi parameter motor bagaimana agar proses pengendaliannya bisa berjalan dengan baik. Oke, untuk kelas perdana mungkin materinya kita perkenalan cukup sampai sini ya saat ini. Dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak Thomas. Ini nanti untuk aplikasinya ini nanti kita ada menggunakan software, Pak. Ya, betul. Ini nanti kita bisa pakai apa, Pak? PSIM. PSIM. Softwarenya PSIM. Jadi ini PSIM kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Nanti bisa dia punya banyak example ya. Jadi nanti project akhir ya, saya akan berikan case dari sini contohnya. Ya. Nanti teman-teman bisa explore, kemudian nanti paling kalau untuk project akhir gambaran saya nanti kalian bisa memberikan apa ya, investigasi ya permasalahan yang ada di real di lapangan yang aktual, kemudian bagaimana solusinya dengan power elektronik. Contoh misalnya kita ada investigasi harmonik pada sumurnya Pertamina ya. Jadi salah satu offshore sumur Pertamina itu mengalami jebol di VSD-nya ya, variable speed drive dari si motor. Itu setelah diselidiki ternyata dia mengalami kegagalan karena ada harmonik yang terus-menerus tidak terantisipasi. Akhirnya sistem proteksinya terjadi kesalahan dan motornya jebol sehingga diinvestigasi. Atau contoh lain misalnya kalau di salah satu apa namanya saat ini ya di Coca-Cola ya, itu mereka memasang sistem PV cukup besar ya di Cibitung. Nah itu kemarin 2 inverternya jebol ya. Jadi 2 inverternya jebol. Nah itu kira-kira gimana tuh mengantisipasi atau mencari solusi dari permasalahan real tersebut. Nah itu kurang lebih gambarannya yang kebayang oleh saya untuk tugas akhir. Jadi ada permasalahan, kemudian kita cari penyebabnya apa, kemudian bagaimana usulan solusi dari teman-teman untuk memitigasi permasalahan tersebut. Ini kan case real. Mungkin kalau di PLN lebih banyak lagi permasalahannya. Kebayang nggak kira-kira teman-teman semua? Oke, selanjutnya saya perlu ketua kelas ya, biar nanti untuk jika ada sesuatu hal, nanti saya akan sampaikan di grup, tapi untuk mungkin saya butuh bantuan untuk komunikasi ke teman-teman selain di grup. Kira-kira siapa yang bisa mengkoordinir? Ya Pak, Mandala Pak. Oh siap, nanti Pak Mandala jadi ketua kelas, nanti jika ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, nanti bisa lewat Pak Mandala. Kalau saya tanya terus nanti bakal ada lagi ya. Jadi saya cukupkan saja untuk pertemuan perdana kita. Terima kasih kepada semuanya atas partisipasinya tadi dalam berkenalan maupun diskusinya. Semoga kita semua bisa dimudahkan dalam memahami materi dari Advanced Power Electronics. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Bapak terima kasih ya semuanya. Siap, Terima kasih, Pak. Ya, saya matikan. Terima kasih. Iya Pak.